video perdana banget dari kita loh. Iya bener banget, ini yang pertama kalinya guys. Kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Jadi pertama-tama kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nazilatul Rahmah dan ini rekan saya. Saya Uswatun Hasanah. Kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang tentang nafsa. Pasti banyak dong dari teman-teman yang belum tahu apa itu arti nafsa, manfaat dari nafsa, dan dampak negatif penyalahgunaan nafsa. Oke, langsung saja kita bahas apa itu nafsa. Jadi sebenarnya nafsa itu singkatan dari kata narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Oke, di sini kita sudah kedatangan orang ketiga. Ya, perkenalkan, nama saya Syukron Mahmud. Saya dari Baturaden, Banyumas. Ya, jadi saya lebih jelasnya itu adiknya ini Mbak Uswatun Hasanah. Ya benar banget, ini adik saya. Hati-hati guys, orang ketiga. Ini orang ketiga. Tapi bukan deh. Ini itu adik saya, lebih tepatnya teman berbincang kita kali ini. Ya. Oke, terima kasih. Oke, Kita lanjut saja ya. Jadi apa sih perbedaan mencolok dari ketiga zat tersebut? oke. Kamu tahu nggak perbedaan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif? Tahu nggak? Kalau saya sih nggak tahu, jujur saja. Taunya cuma narkoba ya gitu. Jangan-jangan Iya, kamu gitu. taunya itu narkoba nasi rames karo bakwan ya? Iya gitu. Nasi rames sama Aduh. bakwan sama bakso. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang pertama, narkotika. Apa itu narkotika? Dengerin ya, dengerin. Oke. Narkotika adalah obat yang bisa menurunkan tingkat kesadaran penggunanya. Coba ulangi lagi. Obat yang bisa menurunkan tingkat kesadaran penggunanya. Benar banget. Contohnya apa coba? Contohnya apa ya? Contohnya ya. Coba kamu sebutin. Contohnya yaitu ganja, morfin sama heroin. Tahu nggak? Sering tahu. dengar ya, tapi sering Ya dengar. sering dengar ya. di televisi kalau ganja. Kalau yang duanya itu morfin, heroin. Itu contoh-contoh itu bisa kamu cari di apotek karena sering digunakan untuk tenaga medis atau kedokteran, bukan untuk pribadi. Oh, tapi kamu cukup cari tahu aja ke apotek, coba tanya. Tapi Seperti jangan, apa ya gitu ya seperti apa, jangan sekali-kali menggunakannya, oke? Karena Oke. ini hanya untuk keperluan medis. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu psikotropika. Apa itu psikotropika? Psikotropika adalah obat yang bisa membuat penggunanya menjadi hiperaktif, ya. Oke. Jadi katanya rasanya itu lebih dari rasa jatuh cinta. Wow. Gimana coba rasanya? Pernah nggak nih jatuh cinta? Pernah nggak? Kalau aku sih pernahnya jatuh tiba ya gitu. Itu beda Pasti ya. pernah beda. dong. Kalau nggak Pernah pernah, dong jatuh berarti cinta. kamu nggak normal. Ya, pernah. Pernah ya. Ya semua- pasti pernah lah. Iya. Itu kan normalnya seseorang lah ya. Benar. Jadi kita itu pernah jatuh cinta. Katanya jatuh cinta aja rasanya udah bahagia banget. Apalagi lebih dari kata jatuh cinta. Oke Fly banget kalian, lah ya. iya benar banget. Kalian cukup dibayangin aja, nggak usah mencoba-coba untuk merasakan yang ini. Kalian cukup bayangin kayak gimana rasanya. Yang jatuh cinta udah bahagia. Apalagi ini lebih dari kata jatuh cinta. Oke. Nah, contoh dari psikotropika itu misalnya ekstasi sama sabu-sabu. Tahu nggak? Ekstasi, Pernah dengar? sabu-sabu. Ya pernah dengar dengar. sabu-sabunya Ya, itu. istilah ini nih sering kita dengar di berita televisi Nah, ya. ataupun surat kabar yang beredar di lingkungan kita. Oh iya. Ya benar-benar. Ekstasi biasanya itu seperti pil apa ya? Pil ekstasi. Nggak Ya, tahu. ya kayaknya iya deh, pernah dengar di berita kayaknya itu Pil ekstasi ya kan? pil. Iya. Benar banget. Dan yang selanjutnya yaitu zat adiktif. Apa itu zat adiktif? Zat adiktif adalah zat yang ketika dipakai secara terus-menerus bisa membuat candu penggunanya. Contohnya itu ya. kafein sama nikotin. Sering dengar nggak sih istilah ini? Ya, aku Iya. sering banget denger nih. Kamu sering denger? Dia sering banget kalau kafein itu biasanya yang ada di kopi ya. Ah, benar. Oh iya, kalau Ya. apa tadi Nikotin. nikotin pada rokok pasti dong. Ya, Kamu benar. Kalau perokok saya- bukan? Ya, jujur saja saya perokok, tapi saya selalu membatasi perokokan saya ya. Bagaimana pembatasan kamu? Ya, jadi saya itu merokok 1 minggu sekali setiap hari Minggu. Ya sekali saya merokok itu cukup 1 batang. Nah, ya. Dan Ada itu pun minta jadwalnya sama ayah saja. Oke, buat kalian mungkin para kaum laki-laki yang ngerokok, nggak apa-apa kalian ngerokok. Yang penting harus disertai dengan minum air putih yang banyak, harus disertai dengan olahraga dan lain-lain. Dan kalian juga harus membatasi. Seperti mungkin adik saya ini nih, 1 minggu cuma rokok 1 batang per 1 minggu. Keren banget kan? 1 batang rokok dan 1 gelas kopi. cangkir kopi.
Benar. Tapi jangan khawatir untuk kalian para penikmat kopi. Jadi dalam secangkir kopi itu kira-kira mengandung 150 mg kafein. Dan dosis pemakaian kafein itu 150 mg per berat badan kita. Kamu berat badannya berapa? Kalau saya itu sekitar 50 kg beratnya. Jadi kalau berat badan kita 50 kg baru akan overdosis ketika meminum 50 cangkir kopi setiap harinya. Tapi kita nggak mungkin ya. Nggak Berarti mungkin ya. ya nggak mungkin Nggak itu mungkin. mah. Berarti Kita masih paling aman ya. Seminggu cuma satu Iya. cangkir. Setiap hari aja minum 1 cangkir aman kok. Ya aman. Tapi normalnya biasanya itu kalau penikmat kopi mungkin 2 cangkir atau 3 cangkir itu masih aman. Nggak mungkin satu hari itu minumnya, kalau yang berat badannya itu 50 kg nggak mungkin minum 50 cangkir kopi. Jadi Berarti tetap aman. misalkan beratnya cuma 1 kg, minum satu kopi terus setiap hari 1 cangkir berarti bisa overdosis ya? Ya, Ya, bisa. overdosis kalau itu. Tapi kan nggak 1 ada. banding 1 lah ya. Ya benar, 1:1 ya. Kalian cap 1 Bayi banding baru 1. lahir aja nggak 1 kilogram. Ya, berarti kalian itu nggak apa-apa minum kopi, nggak apa-apa rokok bagi kaum pria, yang penting harus disertai dengan minum air putih yang banyak, oke? Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang manfaat dari penggunaan nabza. Oh, ternyata nabza ini memiliki manfaat ya? Jadi sebenarnya nabza itu sangat bermanfaat dalam dunia medis atau kedokteran. Oh. Seperti obat bius pada saat operasi atau obat suntik pada pasien sakit jiwa kalau lagi berontak. Oh, berarti ini tuh biasanya dipakai kalau ketika kita operasi biar pas lagi nyayat-nyayat Ada itu nggak suntik gitu kerasa. ya? Ya. Oh iya iya. Biar nggak Yes. kerasa ketika operasi, biar nggak merasa nyeri ataupun rasa sakit. Gitu ya berarti Iya. maksudnya. Oh iya. Oke. betul, betul. Dan oke, kita sampai pada pembahasan terakhir yaitu tentang dampak negatif penggunaan nabza. Dampak negatif penyalahgunaan nabza dari segi kesehatan itu bisa mempengaruhi kinerja otak dan saraf otak karena efek dari depresan, stimulan, dan halusinogen. Depresan, efeknya itu seseorang mudah mengantuk dan kesadaran menurun. Kalau stimulan menyebabkan kegairahan, rasa semangat, dan insomnia terus-menerus. Dan efek halusinogen itu pada hayalan, rasa bingung, dan bisa mengakibatkan bunuh diri karena halusinasi yang terlalu tinggi. Oh, Ngeri banget ya. berarti ngeri banget ya, ini bisa sampai bunuh diri loh kalau yang mungkin pakai karena emang nggak punya jalan keluar, akhirnya mereka memilih bunuh diri. Jadi kalian jangan sekali-kali memakai nabza ini, oke? Oh iya iya. Terus ini dampak negatif dari segi ekonomi, yaitu menghabiskan banyak uang. Kok bisa ya? Oh karena dengar-dengar nih harganya itu katanya bisa nyampai ratusan ribu, bahkan jutaan, bahkan miliaran, bahkan mungkin triliunan. Wow. Mahal banget, parah. Mahal banget. Kalau kayak gini sih saya mending beli bakso dapat berapa Oh, mangkok itu Bener ya. banget, banyak Sama. banget ya. Dagangnya Benar. sekalian. Iya, sama beli dagangnya, gerobaknya. Wah, Dan kita bisa Apa jual tuh? lagi, kita dapat untung. Wah, benar Iya banget betul nih. itu. Aduh. nggak usah pakai Oke. narkoba segala. Nah, Iya iya. iya, Padahal benar dapatnya banget. sedikit banget itu ya kalau nafsu ya. Iya, dan juga itu nggak bikin kita sehat, tapi justru malah bikin kita sakit. Kesenangan sampai hanya bisa sementara. jadi Ya bunuh benar, diri. kesenangan sementara, dan akhirnya kita nanti akhirnya bakalan mungkin mati dengan mengenaskan. Oke. Iya. Mengerikan Gitu sekali. Sama Naudzubillah, Ya, naudzubillah. naudzubillah. Teman. Ya, terus kamu lanjut. zaman sekarang tuh ya, remaja kalau lagi stres rentan sekali sama yang namanya nafsa, bisa karena pengaruh teman dekat atau informasi dari media sosial. Oke, jadi bagaimana sih cara agar kita terhindar dari penyalahgunaan nafsa? Oke, jadi kita itu bisa menggunakan jalur edukasi Edukasi. pendidikan loh maksudnya, tahu Oh kan? iya iya iya. Ya, bisa dari Bagaimana lingkungan keluarga atau Ya. mungkin lingkungan sekitar sini, dan juga dari sekolah dan pergaulan dengan teman-teman. Oke. Terus kita juga bisa melakukannya dengan pendidikan agama dan melakukan aktivitas yang bernilai positif tentunya. Oke. 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 Dan ternyata kita sudah selesai. Cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dan semoga kita semua terhindar dari penyalahgunaan nafsa. Sekian dari kami. Sign out to drugs menuju remaja sehat. Oke, kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Apa itu narkoba? Narkotika, Bray. Banyak kesalahan. Maaf. Wah, oh jadi bilang gigi lalu dulu. Banyak